Heboh beredar viral di media sosial. Seorang gadis berusia 18 tahun, Nur Nasira, menikahi pria pilihan hatinya yang berusia 66 tahun. Lantas seperti apa komentar para selebriti? Wajar saya aja tadi gue pas baca, dia kaget kan, tetap kaget, tetap shock. Tapi kalau emang dia bilang dia happy, dia cinta ya, selama she's happy ya enak. Umur bukan jadi satu halangan. Dunia maya dihebohkan lagi dengan kisah cinta beda usia antara seorang gadis cantik bernama Nur Nasira berusia 18 tahun dengan seorang duda berusia 66 tahun. Terpaut usia 48 tahun tak lantas membuat Nur Nariza mundur saat dipinang sang duda 8 anak tersebut. Justru sebaliknya, Nur semakin mantap dan memutuskan mengikat janji suci pernikahan di depan penghulu dengan pria yang dicintainya itu pada 18 Maret 2016 lalu. Maka inilah kisah pernikahan beda usia yang menggemparkan dunia maya beberapa hari terakhir. Buat gue gak jadi masalah sih, asal emang dia benar-benar jatuh cinta. Namanya cinta yang mau diapain lagi, gak ada batasan sih buat saya cinta. Kaget aja sih gitu, umurnya beda jauh banget kan. Menurut gue gak ada sih namanya cinta ya cinta ya. Mungkin buat kita yang orang-orang pada umumnya ngeliat pasti akan kaget, shock. Wajar saya aja tadi gue pas baca, dia kaget kan, tetap kaget, tetap shock. Tapi kalau emang dia bilang dia happy, dia cinta ya, selama she's happy ya enak. Speechless saya baru tahu juga. Cuman kalau memang misalnya memang masing-masing bisa bahagia satu sama lain, ya kenapa enggak gitu. Umur bukan jadi satu halangan. Jodoh nggak ngelihat lintas ya, lintas sektoral dalam pengertian kadang-kadang lintas agama juga bisa ditabrak ya, apalagi ini cuman lintas usia gitu kan, dan ini bukan kali pertama kali hal seperti ini terjadi, tapi ini ya itulah cinta. Mungkin si Nur, ya namanya Nur, cahaya luar biasa, memberikan cahaya yang sangat luar biasa nih kepada kakek yang berusia 66 tahun ini. Dia pelanggan sih, kalau lihat ceritanya dia pelanggan setiap makan di warung Nur, RD. Ya ada hati lah. Pepatah cinta itu buta mungkin benar adanya. Lantaran sang duda nyatanya seusia dengan kakek Nur Narisa yang masih 18 tahun itu. Tapi hati Nur telah tertambat pada sosok pria parubaya yang kerap menjadi pelanggan warung makan milik Ibunda Nur. Waktu bergulir, pertemuan semakin intens antara Nur dengan sang duda. Tanpa terasa cinta pun terbersit hingga Nur mengabaikan anggapan warga sekitar yang menyebut dirinya rela menikah lantaran motif ekonomi. Lantas bagaimana tanggapan selebriti seputar pernikahan antara gadis 18 tahun Nur Nariza dengan duda berusia 66 tahun tersebut? Benarkah pernikahan Nur hanya karena faktor ekonomi ataukah itu bukti adanya cinta sejati? Banyak kan yang bilang kayak gitu, tapi gue selalu bilang kita nggak bisa langsung judge orang begitu aja. Gue paling nggak suka soalnya emang judge orang dari kita nggak tahu, kita nggak kenal juga. Tapi kalau misalnya pada intinya, pada akhirnya emang dia nikah bukan karena ekonomi, karena dia happy, ya udah gitu. Kalaupun karena ekonomi bukan urusan kita juga, hidup mereka, hidup dia. Tapi melihat kasus yang ini, kalau emang dia bilang juga dia emang sekarang aja dijilin juga gitu sama orang tua, dan dia emang bilang dia bahagia, ya kita mau apa lagi? Ya kan, udah saya bilang, umur bukanlah halangan kalau misalnya mereka benar-benar saling cinta, saling bisa menjaga satu sama lain, membahagiakan satu sama lain, kenapa enggak? Jati. Banyak kan yang bilang kayak gitu, tapi gue selalu bilang kita nggak bisa langsung judge orang begitu aja. Gue paling nggak suka soalnya emang judge orang dari kita nggak tahu, kita nggak kenal juga. Tapi kalau misalnya pada intinya, pada akhirnya emang
dia nikah bukan karena ekonomi, karena dia happy, ya udah gitu. Kalaupun karena ekonomi bukan urusan kita juga, hidup mereka, hidup dia. Tapi lewat kasus yang ini, kalau dia bilang juga dia terus sekarang aja diizinin juga gitu sama orang tua, dan dia bilang dia bahagia, ya kita mau apa lagi? Ya kan, udah saya bilang, umur bukanlah halangan kalau misalnya mereka benar-benar saling cinta, saling bisa menjaga satu sama lain, membahagiakan satu sama lain, kenapa enggak? Macet nggak kalau misalnya Hamin, mungkin kalau pulangnya 2 minggu sebelum Lebaran mungkin masih lowong ya, tapi kalau misalnya udah Hamin 7 menuju Lebaran itu kan pasti udah konsekuensinya macet gitu. Jadi udah ada bekal, udah ada persiapan lah. Keprihatinan akan banyaknya korban di setiap momen mudik rupanya juga terlontar dari mulut Asri Welas yang sangat menyesalkan banyaknya pemudik yang harus meregang nyawa di tengah perjalanan. Untuk itu, di kesempatan ini, Asri Welas pun memberi sedikit tips dan himbauan untuk pemudik mengingat dirinya memiliki pengalaman di mana sang suami pernah mengalami kecelakaan ketika mudik. Untuk arus mudik ya, memang satu itu yang perlu diperhatikan pengendara motor. Memang pengendara motor kan memang itu yang paling murah untuk mudik, tapi maksud aku untuk pengendara motor maksudnya lebih sayang lah sama nyawa, kemudian sama yang penumpangnya gitu. Kita mau kemana-mana tidurnya masih cukup, kalau memang ngantuk tidur udah, nggak ada solusinya. Ngantuk solusinya minum kopi, ngantuk solusinya saya mau kenceng, nggak ada. Ngantuk solusinya tidur, selesai. Jadi untuk pemudik nih kalau ngantuk solusinya cuma tidur. Istirahat betul, dingkir aja dulu. Mau ditintin orang apa-apa tulisin belakang mobil, saya ngantuk tidur dulu, ya kan? Katanya kan kalau di pinggir ini terus di pinggir bahu jalan terus nggak boleh, terus nanti mengganggu yang lain. Tapi kalau ngantuk daripada mencelakakan orang lain. Meski setiap tahunnya arus mudik selalu tak pernah lepas dari berbagai problematika, namun hal ini rupanya tidak pernah menyurutkan tekad para pemudik termasuk Morgan untuk pulang ke kampung halaman. Lantaran semua lelah dan perjuangan akan terbayar ketika berkumpul dengan keluarga. Ya itu tadi, momen mudik itu kan salah satu momen kumpul sama keluarga setahun sekali gitu. Jadi apapun itu nggak bisa, nothing beats the connection with family gitu. Nggak ada yang bisa ngalahin rasa kita untuk bertemu sama keluarga setahun sekali gitu. Jadi itulah kenapa mudik selalu jadi momen-momen yang rame orang tuh pulang gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita masih sangat menghargai bondingnya keluarga itu segala macam, dan juga kita ingin bermacet-macet ria gitu, ingin capek banget pasti itu di jalan. Kalau yang nyetir sendiri juga pasti capek banget. Tapi kenapa? Rasanya kalau udah nyampe rumah tuh sama keluarga tuh seneng, itu terbayarkan gitu. Begitupun dengan balik ya, karena balik kan mungkin ada konsekuensi kerja dan segala macam. Tapi kenapa mudik selalu menjadi ajang tahunan yang macet gitu dan segala macam? Ya karena itu, karena rasanya nggak bisa dibayar, nggak terbayarkan lah kalau misalnya kita bisa kumpul sama keluarga setahun sekali gitu. Keinginan untuk bisa cepat-cepat berkumpul dengan keluarga ataupun kembali ke rutinitas usai menjalani mudik memang sah-sah saja. Namun jangan sampai karena hal tersebut kita justru jadi menomorduakan keselamatan. Ya untuk pemerintah memang kan kesulitannya memang kan jalannya lurus-lurus di mana-mana ya, mungkin dipasang ini jalan ya duduk itu loh. Polisi tidur tapi yang jalannya maksudnya supaya ya gimana namanya jalan lurus, kita juga nyalahin pemerintah juga bingung ya karena kecelakaan mungkin pemerintah himbauannya marka jalannya masih jelas, terus lampunya juga ya jangan remang-remang jadi nggak bikin orang siwer, takutnya kita nggak lihat pengendara motor tau-tau lewat kanan juga gitu. Ya paling sarana dan prasarananya dibenerin gitu kan, itu salah satu kayak jalan-jalan yang untuk mudik ya dibagusin lagi gitu. Mungkin dari sekarang ya, setelah arus balik lewat ya mungkin dibagusin dari sekarang gitu. Karena kan ya kan tiap tahun kan kita pasti tahu kan itu udah pasti dilewatin terus sama berpuluh-puluh ribu kendaraan gitu. Jadi berjuta malah kayaknya. Jadi ya itu sih yang bisa disarankan. Sama kalau dari individu masing-masing yang
akan melakukan mudik, yaitu dari persiapan mental, persiapan bekal gitu dan segala macam. P3K.